lebih. Saya dari sebelah kelas 12 TKJ 2. Kan kalau kata kakak tadi harus riset dulu sebelum mereka PKL, Pak. Itu biasanya mereka ditanya apa aja, Pak? Maksudnya mahasiswa siapa? Bagaimana mungkin trik and tips supaya kita menguasai perusahaan yang akan kita lamar. Kita PKL berarti kan kita goalsnya itu kan disesuai dengan jurusan kita. Bener nggak? Komputer jaringan. Terus kita mau PKL di Pupuk Nusa Jaya. Pupuk. Sesuai nggak? Dengan jurusannya? Telkom Akses. Sesuai nggak dengan komputer jaringan? Belum tentu juga. Telkom Akses, Telkom Medika. Coba deh, nggak usah Telkom Akses, Telkom Medika misalnya. Sesuai nggak sama jurusan kalian? Bahasa Telkomnya tuh apa tuh di belakangnya tuh? Medika ada Medika di depannya tuh. Lebih ke tenaga kerja kesehatan, nakes, ya kan? Nah, Telkom Aksesnya apa? Oke, kita nggak tahu perusahaan ini. Ya kita searching dulu. Ini sesuai nggak sama jurusan saya ya? Berapa Indonesia tahu portofolionya apa aja, misalnya survei drawing dan inventory itu jaringan bukan? Bukan. Survei, data inventory, layanan pasang baru ini apa nih, masih ambigu bahasa-bahasanya. Ini kan kita harus cari tahu dulu, masih sesuai nggak dengan jurusan kita. Operasi pemeliharaan jaringan, jasa layanan operasi. Itu sebetulnya goalsnya tuh buat situ. Yakin 100%. Pasti ada 1-2 orang yang nggak jelas PKL-nya. Sadar nggak kalian? Atau mungkin sekalinya lurus pun, tapi ya begitu aja. Kalau kita nggak minta, kita nggak ngajuin kemauan kita untuk mengetahui hal lain, pasti begitu aja. Jujur. Saya di Telkom Cikini itu saya ke Kebon Siri dulu, ketemuin di Kebon Siri, official. Kebon Siri datang surat saya dialihin, Mas nanti datang ke Cikini, ketemuin Pak ini. Datang saya ke Cikini, ini saya masih PKL, saya masih inget banget kok. Ke Cikini. Oke Mas, silakan Mas, duduk dulu. Jadi ada ruang kerja, jadi kayak leader gitu, monitoring tim yang kerja di lapangan. Itu ada sofa satu, melingkar sama TV. Mas di sini aja, nanti kalau jam 5 pulang. Teman saya betah disediain layanan UCTV, dulu masih baru teman-teman. Saya komplain dong, ini bener kita mau nonton TV doang ke sini. Kita datang ke situ, kita udah PKL. Bener kita mau nonton, mau duduk, nikmatin layanan, terus ngomong ke rumah, Telkom punya layanan ini loh. Jadi marketing gelap sebetulnya, tau nggak? Untuk nunjukin ke masyarakat di luar, Telkom punya produk ini dari PKL. Akhirnya langkahnya saya, Pak, saya minta dong yang ke perangkat-perangkat pengen lihat awalnya itu dulu, nggak neko-neko. Datang main ke perangkat, oke masih Emsan, masih tembaga, ada jumper, kabel. Itu saya pernah juga nyoba sadap, bukan sadap sih, kayak nguping gitu. Jadi ngedop, saya cek pakai mikrotes, telepon gitu. Itu ibu-ibu lagi ngobrol sama temennya, ngomongin sayur-sayuran. Tuh kedengeran tuh dari kantor Telkom tuh. Bisa nggak disadap beneran tuh? Oke, belajar ngedop bisa. Itu belum optik. Masih tembaga. Masih speedy dulu, gitu teman-teman. Sampai sini clear? Jelas jawabannya? Didorong ada kemauan kalian juga di PKL itu. Mau kalian apa? Kalau mau nyantai doang, ya saya juga mau nyantai doang. Cuma kan kita waktu itu lagi, kita nih ada di posisi naik tangga nih. Kalau kita nggak cepet-cepet naik, kita bakalan keinjak orang. Mindset nganggur dulu setahun setelah lulus, buang jauh-jauh. Oke, ini ada loker, mumpung lagi ada ini, saya jalanin sambil saya pulang dari kerja jadi OB nggak apa-apa, tapi saya belajar lagi biar mungkin saya bisa nabung buat kuliah karena pemilihan perusahaan sekarang minimal 101 teman-teman.
karena nggak mau perusahaan itu disidak lagi sama ketenagakerjaan terkait dengan lulusan SMA. Yang sarjana tuh di luar sana banyak yang nganggur gitu. Sampai sini clear ya? Bukan berarti ini ya, bukan berarti SMK itu kalian nggak bisa langsung kerja, bisa, tapi fight-nya itu ya banget. Saya ingin menanyakan suatu hal terkait bagaimana sih caranya kita untuk partisipan dalam perusahaan Telkom Akses Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Sulaiman. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Baik, menurut Bapak, keterampilan apa saja yang harus kita siapkan jika kita ingin partisipan pada perusahaan Telkom Akses? Dan bagaimana caranya kita, siswa lulusan SMK, untuk bersaing pada dunia kerja, khususnya bidang jaringan dan telekomunikasi. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya berat nih ya. Berat banget, masuk ke inti nih. Ke inti buat kehidupan kalian semua sama-sama sebetulnya kan. Telkom itu udah nge-guide universitas ternama. Setahu saya, ini realitasnya seperti itu. Ada namanya di Instagram Living in Telkom. Dulu itu orang-orang universitas yang mengajukan proposal, jadi ada pelatihan-pelatihan itu baru bisa keterima. Dan nggak semuanya tentang jaringan, resource atau mungkin live yang ngembang-ngembangin tentang SDM ada, bisnis opportunity yang lain juga ada. Itu banyak, nggak semuanya jaringan. Rata-rata orang Telkom sendirinya pun udah nggak megang jaringan, lebih ke manajemennya. Nah, kesini kalau mau masuk ke Telkom, kalau mau jadi karyawan Telkom, jatuhnya kan di bawah BWP-nya. Kalau saya pribadi itu kan anak perusahaan di Telkom, punya anaknya berangkat nih. Ya kan ada Telkomsel, Telkom Akses, Telkom Sigma, Telkomsat, Telkom Telin ya. Ini kalau bicaranya Telkom, karena bicaranya tadi Telkom. Telkom itu kalian kalau mau masuk ke Telkom, kalian harus magang dulu di Telkom dan ngajunya itu tes berkali-kali dengan status kalian masih mahasiswa. Kalau lolos dengan penelitian yang ditawarkan, itu lebih rumit lagi lah pokoknya. Banyak tesis yang harus dibangun sebelum kalian masuk ke Telkomnya. Tahun depan lulus, nah itu kalian harus masuk. Nanti di RPD itu akan ada banyak tes dengan 3 pilihan perusahaan yang kalian inginkan. Nah, tapi menyesuaikan lagi dengan kalian yang kalian miliki. Terus apa aja Pak yang harus kalian? Udah pasti. Yang pertama, kalau kalian manajemen, kalian harus bisa Excel, ngolah data, ya. G-Drive itu bisa bikin kayak gitu aja dulu. Karena emang kebanyakan kayak gitu. Ngumpulin data. Ya, yang lebih gampang lagi tuh masih banyaknya mainan data di Excel itu udah pasti. Industrinya apa sih? Fiber optik itu apa sih sebetulnya? Benar nggak? Apa udah ada yang tahu sebelumnya? Udah ada gambaran terkait dengan fiber optik? Belum? Oke, sepakat. Yang belum mungkin ada yang udah, tapi nggak apa-apa, saya jelasin sedikit ya. Terminologi dalam FTTH atau fiber to the home. Ada premise, home pass, home connect, dan subscriber. Nah, perbedaannya antara ini adalah premise adalah rumah tinggal atau tempat usaha bagi hunian satu unit maupun hunian multi unit seperti apartemen dihitung sebagai satu tempat. Jadi kalau rumah itu satu tempat, kalau apartemen itu sama satu tempat juga. Bedanya tarikan kabelnya ke dalam apartemen sama ke dalam rumah itu beda. Dari baik jenis kabel, tipe kabel, ya. Sesuai dengan arahan Bapak Ketua Pelaksana, jadi kita coba diri semua dulu. Diri dulu semua, ayo. Kita mulai speaking ya, perhatiin Bapak di depan. Oke. Lihat ke depan, ayo. Oke, tarik ke bawah, tarik ke bawah.
Oke, lagi. Oke, tangannya digosok-gosok, tangan digosok-gosok. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jadi nanti akan ada praktik yang akan diarahkan oleh Pak Satrio. Jadi ini adalah momentum kalian untuk bisa terjun langsung. Jadi disiapkan mental kalian, jangan takut dan jangan nunjuk temannya. Ya, kalau memang dari diri kita berani, siap buat praktik, siap. Ya, oke, bisa dipahami. Oke, untuk itu kita kembalikan ke pemateri kita kepada Pak Satrio, dipersilakan. Pengen tes, kalian udah semangat atau belum? Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, di sini ada beberapa material yang nantinya juga bakalan kita install. Oke, ini ada dropcore sama sebenarnya ini kabel DAC atau kabel feeder. Kalau kita di sini punya DAC atau feeder. SCPT cuma 12/12 stuk dan 12 core. Gimana cara melihatnya? Berarti kita kupas dulu. Ini kita mau lihat nih kapasitasnya, dia tertulis 12/12 stuk. Jadi ada 12 core, ada 12 stuk. Jadi 1 core 1 stuk. Berapa kali pekerjaan udah banyak makan korban jiwa karena kurangnya pemahaman di lapangan. Di Tangerang kemarin terakhir tahun 2024. Jadi ada orang ngebuka manhole, jatuh, meninggal, terus ada orang lagi datang niat mau nolongin, ojek online, jatuh juga, meninggal juga. Ada 4 atau 5 orang kalau nggak salah yang masuk ke situ dan meninggal semua karena gas racun. Sesederhana itu penjelasan. Makanya pekerjaannya harus ditutup teman-teman, dan sembarangan. Ini gambarannya. Tolong diperhatikan, jangan ngobrol, jangan asik sendiri, lihat di depannya lagi ditutorin. Ini juga ngeronnya juga jangan kencang-kencang karena ada core yang harus kita jaga, apalagi kalian di posisi tengah. Jadi kira-kira aja ada robekan dikit, puter. Oke, sekarang kita buka yang sisi sebelahnya. Pastikan kalau kalian tarik karena dia nggak ada lainnya, jadi nyesuaiin sama tarikan yang sebelumnya. Jangan sampai masuk ke dalam satu jalur. Karena kalau masuk itu bakalan repot lagi kita. Masih ada lagi talinya, jadi kita bersihnya dari ujung sini teman-teman, nggak satu-satu membuka dari depan biar nggak kelamaan. Pakai solasi biasakan teman-teman, kalau solasi itu ditarik ya biar padat, apalagi kalau kalian di main kabel listrik juga.
nanti core-nya nih kalian nyobain satu-satu masing-masing maju ya ke depan. Menyesuaikan estimasi waktu. Dimasukin ke dalam Protek. Jadi core-nya ini dimasukin. Ya. Kalau udah masuk, ini jangan lupa jangan langsung main sambung ya. Kalau udah masuk, ini licin karena masih tadi bekas gelnya masih ada. Walaupun udah saya bersihin berkali-kali. Kalian bisa gulung satu putaran di jari telunjuk kalian. Pelan aja. Nah, buat nahan, kupasnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini udah kekupas. Kalau udah, ambil tisu, di sini satu tisu. Ya, ini posisinya kalian nyaman sebetulnya. Saya sesuaiin. Ada alkohol. Nanti alkoholnya jangan dituang ke gelas ya, ditekan aja. Nah, tekan berapa kali, baru dilap. Dilapnya sekali aja ya. Shred, udah begitu aja. Jangan digosok-gosok. Oke, tinggal kita cleaver, kita potong. Taruh, kalian bisa geletakin aja di sini, kalian taruh begini, ya kan? Tutup, dorong aja, tak. Nah, baru dibuka. Tuh, kelihatan nggak? Udah kepotong. No, core yang tadi. Ya. Kelihatan nggak? Nih. Taruh di splicernya. Nanti dia gerakan. Tunggu dulu nih. Nanti pas buka splicer, tunggu dulu berapa menit. Nggak sampai semenit sih. Baru masukin, taruh sini. Saya dikit. Sesuai ini kayaknya jelek teman-teman, tapi kita coba lihat dulu aja. Jelek nggak? Harusnya sih jelek. Oh bagus ya. Masih bisa. Cuman kotor debu di sini doang nih baca. Sama. Begitu juga yang satunya. Kalau misalkan susah, bisa digulung satu putaran. Coba ini siapa yang mau coba? Gimana tadi udah praktek? Jelas ya? Mungkin yang belum, mungkin waktu menyelesaikan. Tapi yang saya sih dari tadi kiranya mau kan tadi saya bilang di awal, kalau kalian interest sama pembelajaran mungkin kalian mengerti, mungkin kalian akan lebih memperhatikan. Tapi saran saya, ada bilang kunci sukses ada 3 kunci sukses. Gak apa-apa, mau dengerin? Gak dengerin? Gak apa-apa. Saya cuma misalnya ada 3 kunci sukses. Bukan rahasia, tapi beneran kunci sukses kalau kalian mau sukses. Nah, pertama, analisis intelijen kalian kayak gimana? Dapatnya dari mana? Ya dari belajar.
banyak kalian belajar, banyak kalian memahami suatu permasalahan atau bidang keilmuan, ya kalian mungkin bisa menjawab pertanyaan. Terus kalian harus cobain mungkin dengan musik namanya tugas, tapi satu, kalau kalian kebanyakan pindah-pindah fokus, sayang. Itu aja dari saya. Oke, yang berada di depan kalian ini adalah abang kelas kalian yang lebih dulu masuk di Karya Guna sebelum kalian. Ya, jadi Pak Satrio ini bisa sampai di titik sekarang ini karena apa tadi dibilangin? Hormat sama guru. Bukan kita bilang kita suci, enggak. Ya, kita nggak bilang kita suci, tapi pengalaman alumni yang sering datang masih ke sini ngobrol-ngobrol sama kita, ya itu tadi seperti yang Pak Satrio bilang. Keberkahan itu ada di orang tua kalian, di guru kalian, mau guru ngaji, guru pelajaran, guru apapun. Harusnya kalian tuh ambil sisi positif dari Pak Satrio. Ya, dia bisa di titik sukses ini seperti apa tadi sudah dijelasin semua bocorannya. Tinggal kalian ikutin bagi yang mau. Kalau memang kalian bersungguh-sungguh, kalian pasti mendapatkan apa yang kalian cita-citakan.